ketika Anda disakiti orang lain, maka Anda memiliki 3 pilihan cara untuk membalasnya. Boleh, tidak dosa, dan bukan aib. Artinya memang syariat memberi Anda pilihan itu. Nomor 1, balaslah keburukan orang yang menyakiti Anda dengan keburukan yang semisal. Anda merasa tersakiti oleh orang lain, balas supaya bagaimana dia ikut merasakan sakitnya Anda ketika tersakiti. Tapi apa yang Anda dapat? Anda tidak mendapatkan apapun, kecuali apa? Puas di dalam hati. Tuh, syukurin lo. Gimana tuh rasanya disakitin orang? Tapi dia nggak berdosa. Cara yang kedua, biarkan dia di dunia jangan dibalas, tapi tagih dia kelak di akhirat. Biarin di dunia. Kamu menghina saya, udah biarin, nanti di akhirat kita ketemu. Yang ketiga, apa itu, Ustaz? Tidak membalas di dunia dan tidak menuntut di akhirat. Di dunia nggak balas, nggak mukul, nggak gunjing, nggak menghina. Terus di akhirat saya juga nggak nuntut buat dia. Nanti satu masa, kata Nabi, akan muncul di antara orang-orang yang mengaku umatku, keadaannya tercerai-berai. Sampai-sampai saking tercerai-berainya dipecah-pecah seperti hewan-hewan kayak semut atau hewan-hewan melata itu memperebutkan makanan. Kan kalau diperebutkan itu jadi terpotong-potong kan? Lihat komen pertama sahabat. Qala qailun minna, berkata satu di antara kami mengklarifikasi, ya Rasulullah, amin qillatin bina yauma idzin. Ya Rasulullah, apakah pada waktu itu jumlah kita sedikit sehingga kok saling terpecah begitu? Apa kata Nabi? Bal antum yawma idzin katsir. Justru kalian itu pada waktu itu umat Islamnya itu lebih banyak dibandingkan dengan sekarang. Fitnah yang paling bahaya, yang menakutkan, maka Nabi SAW berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnati al-masih dajjal. Maka aku kabarkan kepada kalian tentang suatu fitnah yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah dajjal. Qalu bala ya Rasulullah, kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Apakah itu? Kata Rasulullah SAW, asyirkul khafi, syirik yang samar, disebut juga dengan syirkus sarair, syirik yang samar, yang tersembunyi, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW beri contoh, yaqumu rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min hadzal rajulin ilaih. Seorang berdiri kemudian dia salat, kemudian bagus-baguskan salatnya karena dia tahu orang sedang melihat dia salat. Dia berdiri, dia salat, dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu ada yang sedang perhatikan dia salat. Tujuannya apa? Agar dipuji, agar disanjung. Ini contoh riya, ya, contoh riya. Ini penyakit yang sangat berbahaya karena siapa yang melakukan riya maka amalnya gugur. Sesuatu yang sifatnya fitnah, yang sumbernya kebencian, itu jangan pernah diklarifikasi. Ini ilmu. Anda jangan pernah klarifikasi sesuatu yang sifatnya fitnah kepada Anda, yang sumbernya dari kebencian. Karena tugas kita atas sesuatu itu adalah diam. Karena kalau dijawab, gak ada ujungnya. Karena kata orang Madura, alas itu seluas-luasnya bisa diukur. Alas, Anda tahu alas? Hutan. Alas itu seluas-luasnya, mau berapa juta hektar, ada hitungannya. Tapi alasan itu gak ada hitungannya. Jadi udah, orang yang memfitnah Anda karena kebencian itu diemin aja. Pada dasarnya perempuan itu kan cantik, betul. Semuanya cantik ya, suaranya tuh cantik, fisiknya cantik, bentuk tubuhnya cantik, gerak-geriknya tuh cantik. Sehingga itu kenapa disebutkan bahwa perempuan itu fitnah terbesar. Juga di dalam Al-Quran dikatakan zuina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatir minal qatar. Dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang mereka inginkan. Yang indah-indah itu pertama disebutnya perempuan-perempuan, anak-anak dan harta yang banyak. Jadi pertama tuh memang perempuan tuh fiturnya memang indah banget, sehingga itu menjadi fitnah besar untuk para laki-laki. Generasi bisa hancur gara-gara seorang perempuan merusak loh. Sebaliknya generasi bisa hebat karena perempuan yang baik, betul, berbudi luhur dan sebagainya lah. Ketika ditanya kenapa sih parfum itu nggak boleh di dalam Islam, ini parfum, maksudnya parfum boleh, tapi parfum yang berlebih-lebihan yang tadi yang bilang sampai orang yang pergi masih kecium satu ruangan. Kenapa itu tidak diperbolehkan? Dikatakan bahwa ketika ada perempuan yang melewati kelompok laki-laki dan meninggalkan bau wangi yang begitu menyengat, maka dikatakan sebagai wanita. Apalagi seorang anak dipanggil sama Allah. Ingat, jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Orang fitnah, biarin dia fitnah sampai dia capek. Jangan dibalas dengan fitnah. Lalu apa yang saya harus lakukan, Ustadz? Maafkan. Masa sih Ustadz? Maafkan. Enak benar dia Ustadz, maafkan. Nggak ada kata lain, jawabannya cuma itu. Maafin. Baik. Lalu dia bagaimana? Sudah enak-enak berbuat fitnah saya, sebarin saya. Allah ada.
Allah subhanahu wa ta'ala itu kita yakini sebagai orang beriman, Sami', maha mendengar, Basir, maha melihat, Alim, maha mengetahui. Gak usah khawatir. Hukum yang telah Allah turunkan, setiap orang yang berbuat dosa pada Allah, dia kalau tobat Allah ampuni. Tapi kalau dosa berhubungan dengan hak makhluk, manusia, maka dia harus tobat kepada Allah dan meminta maaf kepada manusia yang dia buat salah. Gunjing, fitnah, mencuri, merusak nama baik. Jadi kalau kita begitu difitnah, langsung awalnya kita maaf. Hati-hati ya pada dosa-dosa yang terkait dengan fitnah, tuduhan, menyebarkan hoax dan sebagainya. Sebab begini, ketika urusannya ini dengan si fulan selesai, biasanya agak berat mengklarifikasi kepada banyak orang. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah dilakukan. Ya, memperbaiki dosa-dosa yang bersumber dari penyakit hati itu tidak sama dengan penyakit-penyakit fisik. Ya, Anda misal atau siapapun pernah menyebarkan hoax ya atau berita tidak benar atau fitnah terhadap si fulan misalnya. Andanya ke si fulan walaupun minta maaf ya, tapi punya kewajiban mengklarifikasi pada orang banyak. Nah, ini biasanya nggak mudah dilakukan. Nah, ini pertanggungjawabannya berat juga gitu. Karena itu hindari dosa-dosa semacam itu, jauhkan dari perbuatan hoax, menebarkan fitnah dan sebagainya, karena ini berat konsekuensinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bertanyalah ibu-ibu di Makassar, Ustadz yang saya cerita ini kan benar. Memang begitu sifatnya Ustadz. Itulah benarnya namanya ghibah. Tidak boleh kita cerita kejelekan orang. Kalau dia salah yang ibu cerita namanya fitnah. Tidak ada jalan. Ayuhibbu ahadukum, kata Allah, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Maka berhenti cerita kejelekan orang. Jadi gimana solusinya Ustaz? Ketika datang orang cerita, Bu, katanya na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari keburukan itu, Bu. Belum tentu suami kita lebih baik dari dia. Berhenti itu. Cuma kan enggak kita. Memang. Enggak tahu persoalan. Biar enggak tahu persoalan. Alasan untuk orang yang suka menyebar fitnah. Pertama, dilarang Allah untuk mempercayainya lagi. Kedua, tidak akan masuk surga. Terakhir, dijerumuskan dalam neraka. Orang yang memfitnah kita, orang yang membicarakan kita di belakang, orang yang terus menjatuhkan harkat martabat kita, beliau mungkin membahayakan kita di dunia. Tapi kalau kita mau sadari, fitnah mereka, ghibah mereka, sejatinya itu menguntungkan kita di akhirat. Maka biarkan mereka sibuk dengan urusan mereka, dan kita sibuk untuk memperbaiki diri kita jadi hamba yang makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.